Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wallahu bikulli syai'in alim. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, assalamualaikum. Marilah senantiasa kita memuji Allah dengan segala kebesaran, kemahakuasaannya, karena Allah lah telah yang memberikan kita penghidupan yang layak di dunia ini, sehingga sampai hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim, semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon terus kepada Allah agar ditetapkan hati untuk terus mengikuti baginda Rasul dalam segala aspek kehidupannya. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dalam tema yang berbeda insyaallah. Malam hari ini khusus kita akan berbicara tentang keberanian. Seorang pejuang itu harus berani, karena keberanian adalah modal pokok untuk berjuang. Seorang pejuang nggak boleh takut dengan apapun dan siapapun. Seorang pejuang harus takut hanya kepada Rabb-Nya, hanya kepada Sang Khalik, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut untuk tidak bisa mentaati perintah Allah, takut untuk tidak bisa menghindar dari larangan-larangan Allah. Itulah modal dasar bagi seorang pejuang. Seorang pejuang harus berani, berani menghadapi segala sesuatunya, berani menghadapi resiko, berani menghadapi tantangan-tantangan perjuangan. Maka seorang pejuang yang bertahan itu adalah pejuang yang selesai dengan masalah pribadinya. Rata-rata pejuang yang tidak bertahan, rata-rata para pejuang-pejuang yang gugur di tengah perjalanan perjuangan, biasanya bermasalah dengan pribadinya, bermasalah dengan ibadahnya, bermasalah dengan akidahnya, bermasalah dengan muamalahnya, bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan keluarganya. Maka untuk tetap terus berada dalam perjuangan, selesaikan masalah-masalah itu, minimal masalah pribadi kita, maka Allah akan senantiasa menolong kita. Maka malam hari ini kita akan mengambil faedah dari Quran surat Muhammad, mulai surat 4. Surat Muhammad surat 47 dalam urut-urutan Al-Quran. Coba dilihat, kita lihat bersama-sama. Mulai ayat yang 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza ashamtumuhum fasuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'at hatta tada'al harbu awzarah. Dzalika walau yasha'u Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwakum ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillah falayudilla a'malahum. Coba lihat ayat ini. Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang mukmin, jika kalian bertemu orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah tangkuknya untuk melemahkan mereka.
sehingga mereka dapat kalian tangkap setelah perang itu berhenti. Jika kalian suka, boleh kalian tawan atau kalian lepaskan. Begitulah ketetapan Allah. Sekiranya Allah menghendaki orang-orang mukmin menang, niscaya mereka dimenangkan tanpa perang. Akan tetapi Allah ingin menguji sebagian orang mukmin dengan peperangan melawan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin yang mati dalam jihad, sesungguhnya pahala amal mereka tidak akan disia-siakan. Tidak akan disia-siakan. Sudah mulai redup kita melihat ini. Coba lihat, kita ngambil faedah dari ayat keempat nih. Mulai dari ayat keempat ini. Wahai orang-orang mukmin, apabila kalian bertemu dengan musuh kalian, siapa musuh orang yang beriman? Orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau mentaati Allah. Itu musuh orang-orang beriman. Maka kalau kita artikan barok, maka yang harus kita barok adalah kepada orang-orang kafir ini. Itu pukul tengkuk mereka untuk melemahkan. Artinya apa? Keberanian di situ. Untuk bisa memukul tengkuk musuh itu butuh keberanian. Maka orang-orang pengecut, orang-orang yang berjiwa pecundang, orang-orang yang berjiwa lemah tidak akan pernah mampu untuk sanggup berada di medan pertempuran. Maka ayat ini menjadi jawaban bagi kelompok siapa saja yang ingin melemahkan perjuangan. Coba baca coba. Coba baca pelan-pelan. Ya. Wahai orang-orang mukmin, jika kalian bertemu orang kafir di medan perang, maka pukullah tangkuknya untuk melemahkan mereka. Tuh, ya kan. Terus lanjut. Sehingga mereka dapat kalian tangkap. Setelah perang itu berhenti, jika kalian suka, boleh kalian tawan atau kalian lepaskan. Begitulah ketetapan Allah. Sekiranya Allah menghendaki orang-orang mukmin menang, niscaya mereka dimenangkan tanpa perang. Akan tetapi Allah ingin menguji sebagian orang mukmin dengan peperangan melawan orang kafir. Orang-orang mukmin yang mati. Cukup dulu situ, ya kan? Poin yang kedua adalah, ya, kalau Allah ingin memberikan kemenangan bagi orang-orang mukmin, gampang bagi Allah, akan dimenangkan. Tapi apa kata Allah? Allah tidak lakukan itu. Maka Allah menyuruh kita untuk berperang, untuk menguji sebagian kaum mukmin. Artinya apa? Pertempuran, perjuangan, jihad itu adalah sarana ujian untuk menguji siapa yang benar keimanannya. Karena satu-satunya ujian yang bisa mengetahui siapa yang berkarakter pengecut dan karakter pemberani ada di medan tempur. Ya. Maka ayat ini jawaban bagi orang-orang yang suka mengatakan, ya kan, apa namanya, membuli orang-orang yang ingin berjuang, ya kan, mematahkan semangat para pejuang. Ini jawabannya. Ya kan? Memang kemenangan itu mudah bagi Allah. Allah kasih saja kemenangan, selesai. Tapi apa kata Allah? Ya kan, perjuangan itu merupakan ujian bagi kaum mukmin yang lainnya. Karena untuk mengetahui siapa yang pengecut, siapa yang pura-pura beriman, hanya dalam perjuangan, pertempuran. Kalau di masa damai gampang. Saya pemberani, saya orang paling ditakuti, gampang. Tapi buktikan ketika sudah mulai peperangan, siapa orang yang pertama kali lari dari peperangan? Ya kan? Siapa orang yang pertama kali meminta alasan untuk kita ikut berperang? Itu dia. Maka ayat ini sebagai jawaban buat mereka, ya, bahwa jihad, pertempuran, perjuangan itu sengaja dibuat oleh Allah untuk menguji siapa yang benar keimanannya. Karena apa? Dalam pertempuran itu banyak yang harus kita korbankan, ya, korbankan harta, korbankan waktu, korbankan kesenangan dengan keluarga, korbankan pangkat, korbankan kesenangan berkumpul dengan teman sejawat. Itu semua kita korbankan. Itu dia. Maka bagi siapa saja yang Allah takdirkan bisa ikut berjuang, maka itu merupakan rezeki dari Allah. Maka teguhlah dalam jalan itu. Dan perjuangan itu ada 3.
Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa, yang ketiga dengan lisan. Ya. Qatilul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, perangilah orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian, dan juga dengan alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian. Maka siapa saja yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan agama Allah, baik dengan lisannya, baik dengan hartanya, bahkan langsung terjun di medan pertempuran, maka itu adalah rezeki dari Allah. Karena nggak semua bisa dipilih untuk Allah. Ya, nggak semua. Coba lanjutkan. Orang-orang mukmin yang mati dalam jihad, sesungguhnya pahala amal mereka tidak akan disia-siakan. Ya. Siapa saja yang mati dalam pertempuran, perjuangan, amal mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Tidak disia-siakan. Ini faedah yang pertama dari ayat yang ke-4. Maka artinya orang-orang berani menempati posisi khusus dalam Islam. Menempati posisi khusus dalam Islam. Lalu bagaimana cara berani? Bagaimana cara berani? Coba lihat ketika peristiwa peperangan yang disebut peperangan besar, peperangan Qadisiyah kalau tidak salah. Bagaimana Umar bin Khattab memberikan wejangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, strategi pertempuran yang paling dahsyat adalah ketakwaan. Ya kan? Maka seorang pejuang harus bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa itu? Takut. Harus takut dulu kepada Allah. Strategi yang paling hebat yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun adalah strategi takwa. Gak ada yang bisa kita takuti selain Allah. Ya kan? Maka ketika kita sudah menyadarkan rasa takut kita kepada Allah, maka pasti kita tidak akan melenceng dari perintah-perintah Allah. Kita akan senantiasa menjaga diri kita, karena memang kita berjuang untuk Allah. Itu strategi pertama. Yang kedua, jangan maksiat. Karena apa? Kalau kemaksiatan kita sama dengan musuh kita, dengan apa Allah tolong kita? Ya kan? Musuh Anda berzina, Anda juga berzina. Dengan apa Allah tolong Anda? Ya kan? Musuh Anda melakukan minum-minum khamar, misalnya Anda juga minum khamar sebagai pejuang, dengan apa Allah akan menolong kita? Maka standar yang kedua adalah jangan melakukan maksiat. Ya. Seorang pejuang harus bersih dari kemaksiatan itu. Maka salah satu ciri pejuang yang bertahan adalah pejuang yang tidak melakukan maksiat atau berusaha meninggalkan maksiatnya. Kalau dia masih senang dengan maksiatnya, dia akan malu bertemu dengan para pejuang, bahkan malu untuk bertemu dengan Allah. Ya, itu ya. Bahkan sekedar untuk naik ke masjid saja mereka malu kalau mereka bermaksiat. Maka orang-orang yang bisa berani, ya kan, berjuang adalah orang-orang yang lepas dari kemaksiatan kita. Karena apa? Ya, kematian itu akan selalu datang kapan saja. Tidak menunggu Anda kaya, tidak menunggu Anda siap, tidak menunggu Anda menjadi pejabat, tidak menunggu Anda menjadi orang soleh, tidak menunggu Anda menjadi orang hebat. Karena kematian tidak memperdulikan itu. Karena kematian selalu datang pada saat yang tepat. Ya. Maka jangan maksiat kepada Allah. Itu kunci kemenangan itu. Ya kan? Contoh ketika para sahabat bermaksiat, apa kemaksiatannya? Sombong, menyombongkan jumlahnya. Allah tunda kemenangannya. Maka bisa jadi hal seperti ini terjadi hari ini. Kemaksiatan orang-orang Islam sama dengan kemaksiatan orang-orang di luar Islam. Maka Allah hari ini uji orang Islam dengan kejadian-kejadian ini. Ya kan? Coba lihat. Justru pertempuran terjadi, penindasan terjadi di tengah mayoritas Islam. Islam lagi banyak sekarang di dunia ini. Ya kan? Jangan-jangan hanya seperti busa di tengah lautan saja, atau sampah yang telah mengambil di lautan aja kita. Banyaknya cuma seperti itu.
Karena apa? Kemaksiatan kita sama dengan kemaksiatan orang-orang kafir. Buktinya apa? Lihat orang-orang yang bergelar kiai di Indonesia ini, kelakuan mereka sama. Menyikapi tentang pornografi saja apa yang dijadikan? Coba dia katakan itu seni. Siapa yang ngomong? Tokoh muda yang ngaku itu tokoh muda Islam. Nah, tapi ketika berkomentar tentang cadar, apa yang terjadi? Radikal, intoleran. Nah itu. Kalau telanjang disebut sebagai hak pribadi, tapi kalau tertutup dianggap sebagai intoleransi. Luar biasa. Seorang profesor dari Universitas Islam terkemuka di negeri ini juga berani mengatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama. Luar biasa. Jangan karena itu. Ya, tapi ya usah khawatir. Ya, pertolongan tidak akan turun kepada mereka. Pertolongan Allah akan turun hanya kepada orang-orang beriman. Kita lompat ayatnya, coba lihat ayat ke-7. Coba lihat yang ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjihad untuk membela Islam, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Tuh dia. Okay. Syarat pertolongan Allah itu apa? Tolong agama Allah dulu. Ini mau ditolongkan, mau dimenangkan oleh Allah. Tapi dia nggak pernah menolong agama Allah. Ini dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam hari ini. Sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang Islam. Ya kan? Kalau di sepak bola dia berfungsi sebagai wasit. Ya kan? Coba lihat, wasit itu kerjaannya apa? Bolak-balik sana sini hanya mencari kesalahan. Itu mereka hari ini tuh. Ya kan? Kelompok itu seperti wasit tuh. Ya. Capek-capek melelahkan dirinya, capek-capek membuang energinya, capek-capek membuang waktunya hanya mencari kesalahan para pemain. Maka ada hari ini sekelompok orang, ya kan, yang sibuk sana sini mencari dalil hanya untuk menyalahkan orang Islam. Tuh. Kerjaannya cuma itu doang, nyari kesalahan orang Islam. Padahal kesalahan yang besar di hadapan mereka nggak kelihatan, ya, dilewatin doang. Ya. Itu dia. Maka jangan pernah bermimpi dalam perjuangan jadi wasit, jangan ya. Supir mau jadi wasit, nah itu dia. Bolak-balik hanya cari kesalahan pemain tuh. Ya kan? Sekolah dia hanya itu, gitu. Ilmu cuma itu doang, cari kesalahan. Dan jeli. Ya kan? Baru keluar sedikit kakinya operate sudah. Nah, Masya Allah tuh, itu terjadi, ya kan? Terjadi di kalangan kita ini, ya kan? Bukannya sibuk saling memperbaiki kondisi, bukannya sibuk mendamaikan saudaranya, bukan sibuk menata persaudaraan, malah sibuk cari-cari kesalahan saudaranya. Bayangkan, Masya Allah, wasit tuh, ya kan? Wasit sepak bola itu. Nah, itu dia. Itu ya. Maka yang kedua jangan maksiat, karena pertolongan Allah tidak turun kepada orang yang bermaksiat. Ayat ini mewakili itu, ya kan? Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjihad untuk bela Islam, niscaya Allah akan menolong kalian dan menumbuhkan langkah-langkah kalian. Ini harus kita pegang. Maka Anda semuanya, antum semuanya ini harus berada di barisan-barisan orang yang membela Islam. Membela Islam dalam segala aspeknya. Ya kan? Bela Islam. Kemarin kita lakukan itu, minimal kita bersuara. Agar apa? Kita mempunyai hujah di hadapan Allah nanti bahwa kita sudah pernah membela saudara kita. Anda bayangkan nanti kalau ketemu Allah ditanyain, kamu Romi, apa yang kamu lakukan untuk Islam? Begitu saudaramu di India dibunuh, kamu ngapain? Nah, paling tidak kegiatan kita kemarin merupakan hujah dari Allah. Dan Allah uji kita tuh, hujan turun, ya kan? Ya kan, diuji. Apakah kita lemah? Karena sebagian orang nggak mau datang tuh karena hujan, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah teguhkan hati-hati kita. Allah teguhkan anak-anak kita.
Itu yang membuat kita menangis kemarin. Anak-anak kecil kita, Masya Allah, nggak surut, ya kan? Mereka senyum aja, bahagia aja. Karena memang hujan itu rahmat, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Sampai banyak yang meneteskan air mata melihat ibu-ibu kita di belakang kedinginan, nggak geser sedikit pun, Masya Allah. Nah itu dia. Maka itu yang antum harus cari untuk yang akan mendidik anak-anak antum. Ya kan? Kalau sudah pendidiknya besok nggak kuat nahan ujian, anak kita nggak bakal kayak begitu. Tapi kalau guru-gurunya, ya kan, bertahan untuk bela Islam, itu guru-guru pilihan itu. Yang belum nikah calon istri-istri idaman itu, ya kan? Masya Allah, ya. Susah. Yang mau nambah juga. Ya paling tidak itu, ya kan? Yang harus ada dalam hati kita adalah pertolongan Allah akan turun kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kita kembali lagi ke ayat selanjutnya, ayat kelima. Coba dibaca ayat kelima. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin dan urusan mereka di akhirat dijadikan baik. Terus yang 6-nya. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah akan memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga yang pernah diperkenalkan kepada mereka di dunia. Terus ayat selanjutnya. Sudah itu. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin dan urusan mereka dijadikan baik. Kemudian Allah akan masukkan orang-orang mukmin ke dalam surga yang pernah diperkenalkan kepada mereka di dunia. Indah banget kan? Indah banget ya kan? Setelah berjuang, kita mati dalam perjuangan, apa kata Allah? Ya kan? Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan urusan mereka di akhirat dijadikan mudah. Gampang, nggak banyak hisab, karena orang mati syahid itu adalah jalan tol masuk surga, ya kan? Itu dia. Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dalam surga yang pernah diperkenalkan kepada mereka. Itu dia. Itu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Maka nggak ada salahnya, nggak ada ruginya Anda berani. Nggak ada salahnya kita berani berjuang, nggak ada salahnya kita berani bertempur, tidak ada salahnya kita berani membela agama Allah. Yang penting kita mati dalam kondisi membela agama Allah. Ini balasan yang Allah berikan kepada kita. Nggak tertarik kita, ya? Nggak tertarik, Robin. Ya? Allah jadikan urusan kita mudah. Bahkan Allah masukkan dalam surga. Sebaliknya, coba lihat ayat 8. Sebaliknya yang terjadi. Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir itu akan tersungkur di dalam neraka. Allah akan jadikan semua usaha mereka sia-sia. Tuh, ya kan? Sebaliknya bagi orang-orang kafir tersungkur, bahasa itu ya, tersungkur. Namanya orang tersungkur itu diketawain apa enggak? Tawain orang. Ya kan? Apalagi dalam kondisi ada, misalnya ada preman di sini tersungkur, apa kata orang? Malah disyukurin, ya kan? Coba lihat, ya kan? Tapi coba kalau ada orang soleh jatuh, apa yang terjadi? Dibantu. Itu dia perbedaannya. Nah makanya nanti di akhirat, ya kan, orang kafir ini tersungkur, ya kan? Tersungkur, ya kan? Nggak ada bahasa-bahasa indahnya itu, tersungkur gitu ya. Allah akan jadikan semua usaha mereka sia-sia, ya kan? Sia-sia, nggak ada apa-apa. Ini kalau kita tadabbur surat Muhammad ini, Masya Allah, ya kan? Ya kan? Luar biasa. Allah muliakan orang-orang mukmin yang berjuang, ya kan? Allah muliakan. Sebaliknya, apa? Allah beri kemadaratan kepada orang-orang kafir. Coba baca lagi selanjutnya. Begitulah ketetapan Allah, karena orang-orang kafir telah membenci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad,
maka semua amal usaha mereka menjadi sia-sia. Nah, ya kan. Kurang apa lagi kalau kasih tahu kita tuh, ya kan? Maka kalau Anda harapkan orang kafir suka sama Al-Quran, suka sama dakwah Anda, bertentangan. Ya. Namanya kafir nggak bakal suka dengan Quran. Ya, maka dalam ayat yang lain dikatakan nih di ujung-ujung akhir ini kan. Coba buka surat ayat sama suratnya ayat 35. Ya, sama. Innamal Bukan. Wala tahinu. tad'u ila as-sal wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian merasa lemah menghadapi musuh Allah, dan kalian jangan minta damai kepada mereka, karena kalian lebih mulia dan Allah bersama kalian. Allah tidak akan menjadikan hasil usaha kalian sia-sia di akhirat. Tuh, ya kan. Gak usah menghamba, ya kan? Gak usah menghamba, ya kan? Tenang saja, ya kan? Itu dia. Maka surat ini bagus kita tadaburi kalau kita ingin berjuang. Berbicara tentang loyalitas, berbicara tentang bara, berbicara tentang wala. Wala itu kita berikan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pejuang. Ya kan? Maka bersatunya kita hari ini, ya kan? Karena perjuangan yang sama. Dan para pejuang itu akan selalu kumpul dengan sesama pejuang. Maka salah satu cara bagaimana agar kita terus menjadi baik, ya kan, banyak ini orang yang curhat. Bagaimana sih cara saya baik? Ya kumpul sama orang baik. Anda pengen jadi orang baik tapi kumpulnya sama orang-orang yang nggak baik, gimana? Ya kan? Yang kedua, dengarkan hal-hal yang baik. Ya kan? Begitu juga pejuang. Bagaimana caranya agar saya tetap berjuang? Ya kumpul dengan para pejuang. Gitu, ya kan? Karena apa? Pertemanan itu penting. Pertemanan itu penting, ya kan? Lingkungan itu penting. Bacaan itu penting. Obrolan itu juga penting. Ya kan? Antum bayangkan kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang tidak suka berjuang, maka obrolan apa yang akan disampaikan kepada antum semuanya? Melemahkan semua. Ya kan? Nah, itu dia. Maka jaga silaturahim. Maka mengapa dalam pendidikan Islam bi'ah itu menjadi posisi yang penting? Bi'ah itu adalah lingkungan. Ya kan? Di Pohgaring ini sudah luar biasa. Ada lingkungan pejuang. Ya kan? Antum ada tinggal di sini. Ya kan? Walaupun di tengah-tengah banyak yang tidak pejuang, tapi paling tidak kita punya bi'ah pejuang di sini. Ya kan? Itu yang terjadi hari ini. Kalau tetap ingin berjuang, maka berkumpullah dengan para pejuang. Dalam obrolan pun sering-seringlah mendengarkan nasihat perjuangan. Karena itu akan membentuk karakter. Itu akan membentuk karakter. Ya kan? Karena apa? Serigala hanya menerkam domba yang terlepas dari kerumunannya. Lidi yang bisa dipatahkan pun lidi yang terpisah dari kelompok lidi itu kan gitu. Nah, itu penting. Maka saling menguatkan deh. Ya kan? Kenali teman-teman antum, saling kuatkan. Dalam bercanda pun kita saling kuatkan. Bukan bercanda saling membuat lepas, enggak. Dalam canda kita adalah canda-canda yang membuat itu kuat. Maka tadi saya bilang tadi, ya kan, seorang pejuang yang bisa bertahan adalah para pejuang yang bisa mengalahkan masalahnya, yang lepas dari masalah pribadinya. Maka idealnya para pejuang itu satu, ya kan? Satu apa? Dia tidak suka apa? Maksiat. Dia tidak suka berkata buruk. Dia tidak suka berbuat buruk gitu dia. Coba kita kondisikan diri kita. Ya, ketika ingat dengan kemaksiatan yang lalu, cepat ingat kepada Allah. Ya kan? Berapa tahun baru antum mengenal Allah lagi gitu ya? Setelah tersesat berapa lama, umur berapa baru? Nah itu dia.
Dan jangan sampai mengomentari orang-orang yang baru hijrah. Ya kan? Ada temannya datang, coba bayangkan butuh berapa tahun dia baru bisa kembali kepada Allah. Maka jangan heran ketika peperangan terjadi ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sangat mengenal kamu. Wahai Muhammad, kata dia waktu itu, saya sangat kenal kamu orang baik segala macam. Maka saya tidak suka kalau kamu diperangi. Maka saya ingin membantu kamu. Saya langsung perang atau saya Islam dulu? Islam dulu. Dia ikut perang langsung sahih. Itu dia. Allah muliakan dia dengan hijrahnya itu. Ya kan? Maka jangan pernah sampai kita menghakimi orang yang baru hijrah. Coba lihat, Heri aja udah sampai umur berapa baru kembali itu. Maka itu yang diingat tuh, itu yang diingat. Allah akan muliakan kita dengan hijrah-hijrah kita. Allah muliakan kita dengan itu semua. Ya kan? Ya, Kurdianto segala macam yang lain-lainnya. Nah, itu kan. Dan Allah muliakan kita dengan itu. Maka genggam itu dengan gigi raham, ya kan? Selalu ingat itu. Ketika ada panggilan maksiat, ingat itu. Saya aja sudah seumur segini baru masa saya merusak lagi, gitu. Karena apa? Kematian tidak pernah menunggu Anda siap, gitu kan? Ada sebuah kisah yang terjadi di Yogyakarta, ya kan? Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Yogyakarta. Ada sebuah prostitusi di situ, kampung prostitusi namanya Pasar Kembang. Itu di dekat Stasiun Tugu, ya kan? Ya kan? Ada beberapa jamaah tabligh yang masuk ke situ. Ternyata di dalamnya ada sebuah musola kecil. Yang selalu memimpin sholat di musola itu seorang gigolo. Gigolo itu adalah seorang laki-laki yang suka dipanggil untuk melayani perempuan. Gigolo, pelacur laki-laki. Dia yang selalu mengimami sholat, bayangkan. Ya kan? Bukan langsung Anda hakimi, ya kan? Ya salah Anda nggak pernah masuk di situ. Tapi di situ kehebatan jamaah tabligh, dia bisa masuk di situ. Dia bisa berdakwah di situ. Ya kan? Awal-awal ditolak, ya kan? Awal-awal. Tetap terus yang singkat cerita tetap terus si sang gigolo ini yang terus menjadi imam. Nah, teman-teman dari jamaah itu terus saja. Pada suatu hari qadarullah dia sakit. Dia sakit, dia tidak mengimami sholat. Maka digantikan oleh ikhwan kita itu, ya kan? Dia yang menggantikan sholat terus lalu rakaat. Dia dengerin aja dari balik jendela, ya kan? Dia dengerin dari balik jendela. Dia nguping apa yang dibicarakan, apa yang yang diajarkan. Akhirnya dia datang, dia ingin hijrah, ya kan? Maka disuruh untuk sekolah di sebuah pondok pesantren Jawa Timur selama 3 tahun. Kemudian dia kembali ke posisi tersebut dan menjadi imam. Dan ketika suatu waktu dia sujud lama sekali, ternyata dia meninggal dalam sujudnya. Bayangkan, Allah ingin memuliakan dia, mati dalam sujudnya. 3 tahun hijrahnya, masya Allah, ya kan? Luar biasa itu, ya kan? Luar biasa itu. Nah, kita ini belum tahu mati kita seperti apa. Maka hidayah-hidayah yang antum terima ini itu genggam dengan erat. Ya kan, carilah pembicaraan sekarang ini. Nggak usah terlalu banyak mengeluarkan energi berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat. Bicara aja perjuangan. Canda-canda kita juga canda-canda perjuangan, ya kan? Ya kan? Bi'ah kita lingkungan itu juga bi'ah yang berjuang. Ya. Dan alhamdulillah keberhasilan kita kemarin. Ya kan? Ketika kita bawa anak-anak kita, anak gadis kita, ya kan? Ibu-ibu, ya kan? Nggak ada yang surut, hanya hujan. Ya. Masya Allah. Padahal orang lain yang menyatakan dirinya siap untuk ikut, hilang entah kemana gitu. Hanya gara-gara hujan. Masya Allah, luar biasa. Allah muliakan kita juga, ya kan? Sound sistemnya juga nggak mati karena hujan, ya kan? Tetap berjalan, Masya Allah. Luar biasa. Jadi saya kira itu untuk kajian kita malam hari ini. Intinya adalah seorang pejuang itu harus berat. Kita mulai tadi dengan ayat yang keempat yang berbicara tentang keberanian, ya, memukul tangku, ya kan? Artinya di situ ada sebuah hal yang tersembunyi, dia pernah latihan fisik nggak pernah pusat, mukul tangkuk orang malah ketawa dia kan, nggak mati dia kan. Karena apa itu mukul tangkuk untuk melemahkan, ya kan? Berarti dengan tenaga yang kuat. Tenaga kuat itu diperoleh dengan latihan-latihan yang hebat,
latihan yang mumpuni, kemudian bisa mendekati musuh dan bisa memukul tangkungnya juga butuh dengan strategi-strategi yang luar biasa tersembunyi di situ. Sebagaimana dikisahkan suatu saat Ali bin Abi Thalib melempar selendangnya ke udara, kemudian dia sabatkan Zulfikar, dia pedangnya bisa terbelah menjadi berapa potong. Bayangkan kalau antum nggak terpotong, ya. Artinya apa? Ada kehebatan yang dia miliki. Bahkan sekarang ini untuk menguji samurai yang kuat aja pakai kertas, ya. Coba lihat, saya tuh kadang-kadang tersenyum sendiri tuh. Ini tajam luar biasa, pakai kertas, ya kan? Coba lihat, pedang Zulfikar bisa membelah menjadi beberapa helai. Disebut di udara. Kayak apa kuatnya Ali bin Abi Thalib? Bahkan dikabarkan pedang Zulfikar harus dipanggul 3 orang. Dia bisa. Ya kan, itu gambarannya itu. Umar bin Khattab yang gambarannya kalau dia naik kuda kakinya sampai tanah. Kayak apa besar Umar bin Khattab? Padahal kuda-kuda Arab itu besar-besar, ya kan, tinggi-tinggi. Rasulullah jago gulat. Surokoh jago gulat, kalah oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah itu jago gulat. Ya kan? Makanya dalam pertempuran awal semuanya perang tanding semua. Nah, kita tidak pernah perang tanding ini, ya kan? Pernah, ya kan? Gulatnya pun banyak aturannya, gitu. Ya kan? RD itu kalau narungin teman-teman tuh saya lihat tuh banyak peraturannya, jangan pukul ini, jangan pukul itu, kapan kuatnya, gitu. Semuanya dilarang, masya Allah, ya kan? Ya gitu dia. Kapan kuatnya? Padahal itu butuh latihan, ya kan, itu butuh latihan. Nah, gitu ya. Jadi di situ. Kemudian ayat selanjutnya Allah bicara tentang hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang beriman. Kemudian poin yang ketiga Allah berbicara di ayat yang surat ke-7, Allah berbicara tentang yang ditolong oleh Allah adalah orang yang menolong agama Allah. Jadi pertolongan itu turun selama kita juga memberikan pertolongan kepada agama Allah. Kemudian ayat selanjutnya berbicara tentang orang kafir yang sia-sia. Ya, usahanya mereka sia-sia, tersungkur mereka di akhirat nanti. Dan kalau kita gali semuanya ini, masya Allah. Ya, kan? Tapi malam hari ini karena kita masih dalam suasana serak-serak juga, ini saya masih serak-serak juga, insya Allah. Kebetulan Allah uji kita dengan hal-hal tersebut, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap ngaji, ya kan? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi barokah buat kita semua, dan seperti yang kita inginkan bahwa kita tetap menjadi seorang pejuang apapun, ya kan, ujiannya apapun tantangannya. Karena bagi antum yang mendapatkan masalah dengan orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan, itu mereka bagikan wasit dalam setiap pertandingan yang hanya mencari kesalahan-kesalahan, tapi jadilah pemain, ya kan? Kita memang harus jadi pemain, bukan penonton dan bukan wasit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.